Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar jadi orang pertama yang melihat video selanjutnya. Dan jangan lupa like, share ke teman-teman apabila video ini bermanfaat, dan komen di kolom komentar apabila ada masukan buat channel kami. Terima kasih. Dapat dilakukan serah terima barang yang dituangkan dalam bentuk berita acara serah terima yang ditandatangani oleh penyedia dan juga kepala madrasah. Ya. Nah, kalau misalkan dalam SPK tadi ditentukan misalkan batas pengadaan 2 minggu. Nah, kalau misalkan lebih dari 2 minggu, maka Bapak Ibu bisa menetapkan denda, ya, denda keterlambatan kepada pihak penyedia. Itu ada dimuat di SPK-nya. Nah, yang perlu Bapak Ibu pahami juga adalah terkait dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa ini, bahwa yang pertama, jika pengadaannya itu di bawah 10 juta, ya, yang tidak dipisah-pisah, ya. Contoh misalkan madrasah mau beli printer hanya satu, ya, tidak ada lagi pengadaan yang lain. Printer harganya 3 juta. Maka yang bendahara arsipkan, yang harus bendahara pertanggungjawabkan itu adalah nota dari toko, ya. Kemudian faktur pajak dari toko, dan selanjutnya berdasarkan nota dan faktur pajak itu bendahara buat kwitansi. Kwitansi itu kemudian ditandatangani oleh penyedia, bendahara, dan kepala madrasah. Itu kalau di bawah 10 juta, ya. Nah, artinya tanpa kwitansi pun dibenarkan, ya, hanya cukup nota sama faktur. Tetapi lebih bagus pakai kwitansi, lebih afdolnya seperti itu. Kalau di antara 10 juta sampai 50 juta, maka wajib ada kwitansi dari bendahara yang ditandatangani oleh penyedia, kepala, sama bendahara, ya. Selain nota dan faktur tadi, wajib ada kwitansi. Oke. Jadi kalau di bawah 10 juta, nota dan faktur saja cukup sebenarnya, tapi lebih bagusnya kwitansi, ya. Lebih bagus penata usahaannya. Sedangkan untuk pengadaan 50 juta sampai 200 juta, maka wajib selain ada kwitansi, ada juga SPK-nya, surat perjanjian, surat perintah kerja, ya. Itu terkait dengan dokumen yang harus dimiliki bendahara terkait dengan pertanggungjawaban pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya Bapak Ibu, terkait dengan pelaporan, ya, terkait dengan pelaporan, mohon Miss Jabalur Tembalajar dimatikan mikrofonnya. Ya, selanjutnya terkait dengan pelaporan, dalam pengelolaan dana madrasah baik negeri maupun swasta itu wajib menyusun pembukuan secara lengkap, ya. Ketentuannya adalah yang pertama, pembukuan itu baik di negeri maupun swasta dilakukan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan dengan tulis tangan atau komputer atau menggunakan rekam. Nah, karena saat ini kita di NTT belum ditetapkan sebagai pengguna rekam, maka kita Miss Jabal Nur Tembalajar, mohon dimatikan mikrofonnya. Miss Jabalur Tembalajar, sudah berapa kali kita ingatkan kalau tidak pembukuan menggunakan tulis tangan, ya. Sebaiknya madrasah harus memiliki laptop sehingga bendahara
melakukan pembukuan melalui komputer, ya. Nah, jika pembukuannya melalui komputer, maka bendahara wajib mencetak, ya, wajib mencetak buku kas umum dan buku pembantu itu paling sedikit 1 kali, ya, paling sedikit 1 kali dalam 1 bulan, ya. Kemudian menata usahakan hasil cetakan itu yang sudah ditandatangani oleh kepala madrasah dan bendahara pada tempat yang baik. Kemudian yang kedua, semua transaksi penerimaan maupun pengeluaran itu harus dicat dalam BKU maupun buku pembantu yang relevan sesuai urutan dan tanggal kejadiannya, ya. Artinya bahwa ketika Bapak Ibu melakukan transaksi harus langsung segera dicatat oleh bendahara di BKU maupun buku pembantu, ya. Utamanya itu di BKU-nya. Contoh misalkan, hari ini Bapak Ibu mengambil uang di bank, maka bendahara mencatat tanggal sekian, uraiannya, pengambilan atau penarikan dana BOS di bank BRI misalkan sebesar sekian, itu langsung dicatat di BKU dan dicatat di buku bank, seperti itu. Kemudian setelah itu besoknya atau hari itu juga kapur tulis. Nah, itu langsung. Jadi setiap transaksi bendahara wajib mencatat baik itu terima maupun keluar itu sesuai urutan tanggal dan kejadiannya, ya. Jadi jangan terbiasa untuk ditunda-tunda sehingga tanggalnya itu tidak sesuai, ya. Oke. Kemudian yang perlu diingat juga oleh Bapak Ibu bendahara bahwa uang tunai yang ada di kas tunai yang Bapak Ibu pegang itu tidak boleh lebih dari 10 juta, ya. Itu orang bisa lihat di BKU-nya, ya. Uang di bank berapa, uang di bendahara berapa. Jadi uang tunai yang dipegang oleh bendahara itu tidak boleh lebih dari 10 juta, ya. Jadi bendahara tidak boleh dana bosnya itu 100 juta kemudian tarik semua 100 juta kemudian taruh di rumah, ya. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian di bos ini karena rekeningnya itu dari pusat, ya, kemungkinan nanti kita diminta untuk